Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Out. Selamat datang di channel Muslim Speak Out. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Out. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara selamat dari jembatan Shirathul Mustaqim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan cara agar kita bisa lolos dari jembatan Shirathul Mustaqim. Lantas benarkah jembatan Shirathul Mustaqim bisa membuat kita lupa akan segala hal? Seperti apakah wujudnya jembatan ini? Jika berhasil melewati jembatan Shirathul Mustaqim, diketahui kita akan sampai di surga. Apabila kita terpleset sedikit saja, maka kita akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Meski demikian, kita jangan terlalu khawatir karena Rasulullah SAW ternyata memberikan cara untuk bisa lolos dari jembatan yang sangat tipis itu. Lantas, adakah cara menuju surga tanpa melewati jembatan Shirathul Mustaqim? Berikut penjelasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa support kami dengan menekan tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Jembatan Shirathul Mustaqim adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari helai rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW, dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dalam hadis diceritakan manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang bagaikan angin, ada yang seperti kuda berlari kencang, dan ada yang laksana unta berjalan. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Saat berada di jembatan Shirathul Mustaqim, manusia akan berada di situasi tegang. Mereka sudah tidak ingat dan tidak peduli akan orang-orang yang ada di dekatnya. Dalam 3 keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah dia sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu bagaimanakah orang-orang melintasi jembatan Shirathul Mustaqim? Kala manusia tegang akan melintasi jembatan Shirathul Mustaqim, para malaikat pun ikut tegang. Karena itu mereka pun berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang melintasi jembatan ini berbeda-beda tergantung amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Hal ini sesuai hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jembatan Al-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas cepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat atau bergelantungan pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda." Dalam hadis juga diceritakan ada yang melintas seperti orang berlari, ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat, dan ada yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Melihat gambaran orang-orang yang melintas jembatan Shirathul Mustaqim seharusnya menambah semangat kita untuk melakukan ibadah atau amal soleh. Hal ini telah dilakukan oleh para ulama dan sholihin. Salah satunya adalah Khalaf bin Ayyub. Kisahnya diceritakan dalam Mukasyafatul Qulub. Beliau adalah orang yang sholat dengan sangat khusyuk
sampai dia tidak menyadari lalat kerbau telah menggigitnya. Darah mengalir tapi ia tetap melanjutkan ibadahnya. Lalu ia pun ditanyai perihal kehusyuannya. Ia pun menjawab, "Apakah akan merasakan sakit itu orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang berkuasa sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan Al-Sirat berada di bawah telapak kakinya. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim juga bisa menggunakan perahu, namun hanya orang-orang tertentu yang akan menggunakan perahu itu." Lantas bagaimana cara mendapatkan perahu itu? Dalam kitab Dagoigul Akbar fi Zikril Jannah wan Nar dijelaskan ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim nantinya. Yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Orang-orang yang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada satu kaum yang berada dekat jembatan. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong mereka. Mereka pun berkata, "Siapakah gerangan yang akan menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini." Malaikat Jibril pun datang dan bertanya hal apa yang membuat kaum itu tak bisa melewati jembatan itu. Mereka pun menjawab bahwa mereka takut melewati jembatan itu. Malaikat Jibril pun berkata, "Apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya?" Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa masjid dalam bentuk perahu. Masjid ini tempat yang sering mereka datangi ketika di dunia. Mereka beribadah di dalamnya dan mereka pun duduk di dalam perahu itu. Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Barang siapa senang berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sungguhnya Allah telah memberikan sunnah-sunnah petunjuk melalui nabinya. Dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Tidak ada orang yang bersuci kemudian menyempurnakan sucinya lalu pergi ke masjid, melainkan Allah mencatat kebaikan baginya dari setiap langkah." Sholat memang bisa dikerjakan sendiri ataupun berjamaah, namun lebih afdol jika dilakukan berjamaah. Rasulullah selalu mewanti-wanti umatnya untuk melakukan sholat berjamaah. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan As-Sirat yang secepatnya seperti kilat menyambar, kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in." Hadis riwayat Tabrani. Sholat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah sholat pun telah diberikan. "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara agar kita bisa lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim. Allahu a'lam. Semoga kita mendapat pertolongannya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.